Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih sama aku, Nur Indah Aprianti, mahasiswi program studi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, teman-teman udah tahu belum apa itu reaksi redoks? Menurut Kurniasari, reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi karena adanya perubahan bilangan oksidasi. Konsep reaksi redoks mencakup reaksi reduksi dan juga oksidasi. Bilangan oksidasi, reaksi reduksi, reaksi oksidasi, itu apa lagi sih? Bilangan oksidasi atau yang biasa disingkat biloks adalah jumlah muatan negatif atau positif suatu atom yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau dilepaskan atom tersebut. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron, atau dapat dikatakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi atau pelepasan oksigen atau penerimaan elektron. Contoh reaksi reduksi yaitu reaksi tembaga dengan bilangan oksidasi 2 mengikat dua buah elektron sehingga menghasilkan tembaga dengan bilangan oksidasi 0. Tembaga tersebut mengalami reaksi reduksi karena mengikat elektron dan bilangan oksidasinya menurun dari 2 menjadi 0. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron, atau dapat dikatakan sebagai reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi atau pengikatan oksigen atau pelepasan elektron. Contoh reaksi oksidasi yaitu reaksi seng dengan bilangan oksidasi 0 yang melepaskan 2 elektron sehingga membentuk seng dengan bilangan oksidasi 2. Seng tersebut mengalami reaksi oksidasi karena melepaskan elektron dan bilangan oksidasinya meningkat dari 0 menjadi 2. Fenomena yang pertama yaitu fotosintesis. Teman-teman pasti pernah dengarkan istilah fotosintesis atau bahkan pernah belajar tentang fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik seperti karbon dioksida dan air pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis digunakan oleh tanaman dan organisme lain untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang dapat kemudian dibebaskan sebagai bahan bakar bagi organisme untuk beraktivitas. Energi kimia tersebut disimpan dalam molekul karbohidrat seperti gula. Selain gula, proses fotosintesis menghasilkan oksigen sebagai produk sampingnya. Tanaman dan organisme yang dapat melakukan proses fotosintesis disebut fotoautotrophs. Kok fotosintesis termasuk reaksi redoks ya? Iya, fotosintesis juga termasuk reaksi redoks karena secara kimia, reaksi yang berlangsung melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi, yaitu reaksi oksidasi air menjadi oksigen dan reduksi karbon dioksida menjadi glukosa dan uap air. Lebih jelasnya, reaksinya dituliskan seperti itu ya. Wah, ternyata proses fotosintesis ada kaitannya ya dengan reaksi redoks. Tapi selain itu masih ada lagi loh yang berkaitan dengan reaksi redoks, yaitu fenomena pembakaran. Pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Pembakaran sempurna adalah proses pembakaran di mana gas buang yang dihasilkan terdiri dari gas karbon dioksida dan uap air. Reaksi pembakaran, contohnya seperti pembakaran propana, termasuk reaksi redoks karena secara kimia, reaksi yang berlangsung melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi, yaitu reaksi oksidasi propana yang menghasilkan karbon dioksida dan reaksi reduksi oksigen yang menghasilkan uap air. Persamaan reaksi yang terjadi pada proses pembakaran propana seperti yang dituliskan ya. Kemudian fenomena yang berikutnya yaitu korosi besi. Korosi adalah proses degradasi atau deteriorisasi atau perusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan sekitarnya. Proses korosi dipengaruhi oleh air dan kelembaban udara, permukaan logam yang tidak rata, adanya larutan elektrolit, dan terbentuknya sel elektrokimia. Adanya hal-hal tersebut dapat mempercepat proses terjadinya korosi. Kenapa bisa terjadi korosi pada besi? Korosi atau perkaratan pada besi terjadi karena besi mengalami kontak dengan air dan oksigen. Besi akan menjadi anoda dan mengalami oksidasi menjadi Fe2+.
dan elektron dari hasil oksidasi besi akan bergerak ke arah molekul oksigen yang berada di pertemuan antara besi dengan air, yang kemudian mereduksi molekul oksigen tersebut. Secara kimia, reaksi yang berlangsung pada proses perkaratan besi, yaitu reaksi oksidasi besi menjadi ion besi 2 atau Fe2+, dan reaksi reduksi oksigen yang menghasilkan air. Kemudian, ion Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut oleh oksigen dan air sehingga menjadi karat besi Fe2O3NH2O, di mana Fe2O3NH2O merupakan senyawa oksida besi yang berwarna coklat kemerahan dan bersifat rapuh. Karena korosi adalah fenomena reaksi redoks yang merugikan, tentunya kita nggak mau dong terjadi korosi pada barang-barang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Supaya korosi tidak terjadi, maka kita dapat mencegahnya dengan melakukan beberapa cara, seperti memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. Contohnya, untuk barang yang digunakan sering kontak dengan air, kita bisa memilih logam yang tidak mudah mengalami korosi, seperti menggunakan stainless steel. Lalu, cara berikutnya yaitu memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindung dari lingkungannya. Contohnya, yaitu pelapisan logam dengan melakukan pengecatan agar logam tidak langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, cara berikutnya yaitu memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. Contohnya, mengurangi kelembapan di lingkungan sekitar logam tersebut. Dan cara berikutnya yaitu perlindungan secara elektrokimia dengan anoda korban atau arus tandingan. Contohnya yaitu proses elektroplating, di mana suatu logam dilapisi dengan logam lain yang tidak mudah mengalami korosi. Selain fenomena yang udah disebutin tadi, masih banyak loh fenomena-fenomena lainnya yang berkaitan dengan reaksi redoks. Setelah ini, teman-teman bisa banget tuh cari tahu fenomena apa lagi sih yang sering kita alami atau temui dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata berkaitan dengan reaksi redoks. Sekian dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye!